Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Jumat 5 Juni 2020 adalah hari di mana kita memperingati Santo Bonifacius, uskup dan martir. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca, kita akan mendengarkan, kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu hari Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Di zaman Yesus, para ahli Taurat selalu mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud, berasal dari keturunan Daud. Tetapi hari ini dengan mengutip Mazmur 110 ayat 1 di mana Daud mengatakan bahwa Mesias adalah tuannya. Lalu Yesus bertanya, bagaimana mungkin seseorang menjadi tuan dan sekaligus menjadi anak? Yesus mengajak kita untuk melihat orang lain tidak semata-mata dari sudut pandang hubungan darah, tetapi dari hubungan kita dengan Allah. Yesus memang keturunan Daud menurut garis keturunan darah, maka pantas saja kalau Yesus disebut berasal dari keturunan Daud. Tetapi kita tahu bahwa Yesus adalah Allah Putra yang diutus oleh Bapaknya datang ke dunia. Maka semua orang, siapa saja, mesti mengabdi kepadanya, menjadikan dia sebagai Tuhan, termasuk Daud. Apa relevansinya untuk kita? Ketika sebagai imam, saya memberikan berkat kepada orang tua saya, maka berkat itu bukanlah berkat dari seorang anak, tapi berkat dari seorang pastor. Sebab sebagai seorang anak seharusnya saya meminta berkat itu dari orang tua saya. Dalam relasi hubungan darah, orang tua lah yang memberikan berkat kepada anak, bukan sebaliknya. Suatu lingkungan adalah satu keluarga, bukan karena para anggota itu berhubungan darah satu dengan yang lain, tapi karena kita semua oleh Allah telah diangkat menjadi anak-anaknya melalui pembaptisan. Dengan semua orang lain, kita semua bersaudara. Karena apa? Kita semua adalah anak-anak dari Bapa yang satu dan sama. Kita telah diangkat menjadi anak melalui pembaptisan. Maka semua saja yang sudah dibaptis adalah anak-anak dari Bapa yang satu dan sama. Bukan karena ada hubungan darah, tapi karena kesatuan kita sebagai anak-anak Bapa. Nah, maka apa yang mau Tuhan katakan kepada kita ialah relasi-relasi kita dengan orang lain tidak lagi hanya dibatasi pada hubungan darah, tapi pada kenyataan bahwa kita semua adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Maka kalau Bapa sungguh mengasihi kita, maka pantaslah kita sebagai anak-anak belajar untuk saling mengasihi, berbuat baik kepada orang lain, tidak lagi sebatas hubungan keluarga, tapi hubungan yang ditandai oleh iman, harapan, dan kasih. Mari kita berdoa untuk menyadari betul bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang satu dan sama. Dan kalau Bapa itu berbuat baik kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan, seharusnya setiap anaknya memiliki semangat yang sama. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.